Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Imam Boy Sobirin dengan NIM 152 111 513 015. Pada video kali ini mungkin saya akan mendemonstrasikan salah satu lab yang ada pada Netaka CyberOps yaitu lab 10.2.7 yang berjudul Using Wireshark to Examine UDP DNS Capture. Mungkin pembuatan video ini dibuat untuk menyelesaikan UTS mata kuliah keamanan informasi yang diampu oleh Pak Badrus. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung saja pergi ke modulnya. Baik, untuk sekilas tentang modul ini, yaitu modul 10.2.7, mungkin yang akan kita bahas adalah kita akan berkomunikasi dengan server DNS dengan mengirimkan query DNS menggunakan protokol transport UDP, User Diagram Protocol. Kita akan menggunakan Wireshark untuk memeriksa atau mengecek query DNS dan pertukaran request respon pada server yang sama. Uh, di lab ini ada tiga part atau tiga bagian. Bagian pertama adalah kita akan rekam informasi konfigurasi IP di VM. Kita menggunakan VM, virtual machine, bukan menggunakan PC. Yang kedua, kita menggunakan Wireshark untuk menangkap query dan respon DNS. Kemudian kita menganalisis paket DNS atau UDP yang telah kita tangkap dari bagian yang kedua tadi. Baik, yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan adalah membuka VM virtual machine. Tapi ada beberapa konfigurasi yang harus kita ubah terlebih dahulu. Kita buka setting, kemudian pergi ke network. Mungkin kalau belum diubah, secara default attach pasti dia ke NAT. Tapi karena kita akan menggunakan jaringan atau kita menggunakan pengaturan jaringan yang berbeda, adaptor yang berbeda, maka kita akan mengganti dari NAT ke bridge adapter. Kita oke. Itu harus diubah dulu, kemudian kita jalankan si virtual machine-nya. Kebetulan sudah saya jalankan. Ya, seperti ini kalau sudah dijalankan dengan menggunakan konfigurasi dari bridge adapter. Baik, yang pertama, bagian pertama yang akan kita bahas adalah record VM's IP configure information atau kita akan merekam. Apa yang kita rekam? Informasi konfigurasi IP dari virtual machine. Ada beberapa komen atau perintah yang kita gunakan. Yang pertama adalah ifconfig. Ifconfig ini dia bertujuan untuk menampilkan informasi antarmuka, informasi device. Jadi dia akan menampilkan seperti ini, ada inet 6. Ini adalah IPv4 dan IPv6 yang sedang digunakan. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan kita cat salah satu folder config untuk menentukan server perintah untuk menentukan server DNS etc/resolve.config atau config aja. Mari kita lihat dulu. Oh, dia pakai resolve.conf, bukan config. Oke, seperti ini. Baik, kita enter. Ya, ini kita menentukan server DNS yang kita pakai. Kemudian, untuk menampilkan tabel peruturan IP address ke alamat IP ke default gateway, kita menggunakan salah satu command start dengan opsi RN. Ya, kita klik. Baik, jadi di sini sudah bisa dilihat untuk yang bagian pertama, di sini ada IP address, ada default gateway, dan juga ada interface-nya bahkan. Ya, jadi sebentar. Jadi untuk bagian pertama itu kita cukup merekam apa saja informasi yang ada pada VM kita. Yang pertama mungkin ada IP address, ada MAC address, default gateway IP address, dan juga DNS server IP address. Kemungkinan jawaban bisa berbeda tergantung dengan VM yang sedang kita gunakan, port yang tersedia, dan juga DNS juga dia otomatis memberi kita IP. Jadi kemungkinan berbeda dan setiap praktek mungkin berbeda ya. Jadi mungkin hasil yang sedang ada di modul dan juga hasil yang sekarang saya kerjakan itu berbeda, bisa juga tapi sama.
Baik, itu untuk yang step pertama, cukup mudah sebenarnya. Kemudian untuk yang step kedua, kita menggunakan Wireshark untuk mengcapture atau menangkap DNS query dan respon. Ya, kita menggunakan Wireshark itu pada bagian kedua ini. Jadi kita menangkap query dan respon DNS. Kebetulan DNS yang akan kita pakai di modul adalah DNS punya Google. Step pertama yang bisa kita lakukan adalah in the terminal window, start Wireshark and click OK when prompted. Oke, kita akan memulai Wireshark. Wireshark kita tambahi dan enter. Oke, kita klik start capture. Kita start aja mungkin di klik kanan. Ya, kemudian sudah terbuka. Lalu yang harus kita lakukan adalah open web browser and navigate to www.google.com. Kita buka web browser dan kita menavigasikan mengarahkan ke www.google.com. Oke. Setelah itu klik stop to stop the Wireshark capture when you see Google homepage. Oh, jadi ketika kita sudah melihat homepage Google, kita lihat maka kita akan memberhentikan dari tadi Wireshark-nya. Kita klik berhenti. Oke. Dan ya, step nomor 2 hanya seperti itu. Jadi kita hanya menangkap informasi. Kemudian pada step ketiga, kita lanjutkan untuk mengidentifikasi, menganalisa apa yang telah kita tangkap DNS atau paket UDP seperti itu. Kita lanjutkan untuk yang ke bagian 3. Apa aja bagian 3? Bagian kita akan menganalisis paket DNS atau UDP yang kita capture, yang sudah kita tangkap. Yang pertama, kita melakukan filter, kita menyaring DNS paket. In the Wireshark window, type DNS in the filter field. Kita type DNS, kemudian kita enter atau kita klik tombol panah ini. Ya, setelah selesai, ini sudah ya. Dia sudah memfilter DNS. Kemudian kita lanjut. In the packet list paint top section of when you locate the packet include standard query and www.google.com C-frame. Dalam contoh ini balik lagi ya, berbeda-beda setiap kita melakukan prakteknya. Dalam frame yang ada di modul dijelaskan dia terletak pada frame 429, tapi pada praktek kali ini belum tentu dia ada di frame 429. Kita harus mencarinya berdasarkan ini. In the packet list pane top section of the main window, locate the packet that include standard query and www.google.com. Jadi kita harus mencari info yang dia terkandung standar query dan www.google.com. Kita akan mencari terlebih dahulu. Baik, sudah kita tangkap standar query www.google.com. Ternyata dia ada di frame 311. Jadi berbeda dengan yang di modul. Baik, kita telah menemukan dia ada di frame berapa. Kemudian kita pergi ke step kedua, yaitu kita periksa field yang ada di dalam DNS query. Jadi setelah kita tangkap, kita periksa dia menampilkan apa saja informasi yang di bawah. Oke, yang pertama mungkin in the first line of the packet bla bla bla. Kita akan memeriksa bidang apa saja yang ditampilkan pada paket query. Kita perkecil sedikit. Ya, baik. Oke. Oke, kita perkecil sedikit. Nah, yang pertama, in the first line in the packet details pane, bla bla bla, pada frame 429, tapi pada percobaan kali ini bukan frame 311, had 74 bytes of data on the wire. This is number of bytes it took to send a DNS query. Oh, jadi 74
standar ini adalah jumlah byte yang diperlukan untuk mengirim query DNS ke server yang meminta alamat IP, yaitu DNS-nya www.google.com. Jadi ada 70, membutuhkan 74 byte data wire. Kemudian yang B, kita coba baca. The Ethernet to line display the source of destination MAC address. Oh, jadi untuk yang di bawah ini, uh, dia dijelaskan bahwa yang Ethernet 2, ini dia menampilkan uh, alamat MAC address dari source ke destination. Jadi kita lihat sendiri, dia ada source SRC, yaitu seperti ini, FF, 5D, dan seterusnya. Kemudian ada DST. DST ini destination. Jadi alamat dan tujuannya. Dan ini adalah alamat MAC ini adalah tujuan asal dari gateway default, karena MAC address ini adalah perhentian terakhir sebelum query ini keluar dari jaringan lokal ke jaringan publik. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Di sini ada pertanyaan. Is the source MAC address the same as the one record from part 1 for the VM? Apakah sumber atau source MAC address itu tercatat sama dari bagian satu untuk VM? Seharusnya iya. Kemudian kita lanjut ke yang C. Is the Internet Protocol version 4 line the IP packet where capture indicates that. Oh, jadi yang C ini adalah pada baris protokol Internet version 4, IPv4 yang ini. Kita tutup dulu. Penangkapan atau capture dari paket IP Wireshark menunjukkan bahwa alamat IP sumber dari query DNS adalah ini. Kita scroll source-nya 192.168.1.8. Dan juga destination-nya adalah 8.8.8.8.4. Nah, terus di sini kita ditanyai tentang IP address dan MAC address. Ada source workstation dan juga destination DNS server. Mudah saja, caranya adalah untuk mencari MAC address, kita pergi ke Ethernet 2. Ini adalah MAC address. Mungkin memang beda. Setiap percobaan kita lakukan beda. Jadi source-nya adalah ini. Dan DST atau destination-nya adalah ini. Untuk yang MAC address. Untuk yang IPv4, kita bisa pergi ke IPv4 dan scroll ke bawah sedikit. Ini adalah source dan destination-nya. Mungkin setiap elemen percobaan atau praktikum berbeda, tapi cara mencarinya sama. Dia ditampilkan di situ. Kemudian kita kembali ke modul. Ada catatan di sini. The destination IP address is for DNS server, but the destination MAC address is for default gateway. Oh, jadi alamat IP tujuan adalah untuk server DNS, tapi alamat MAC tujuan itu untuk alamat default gateway. Itu bedanya. IP packet and header encapsulate the ODB segment. The ODB segment contains the DNS query the data. Jadi header UDP dia memiliki paket IP dan header dia mengenkapsulasi segmen UDP, dan segmen UDP dia berisi query DNS sebagai datanya. Kemudian yang D ini ada sedikit seperti hierarkinya, yaitu header UDP hanya memiliki 4 bidang, 4 port sumber, port tujuan, panjang, dan checksum. Setiap bidang di UDP header hanya 16 bit yang tersedia seperti digambarkan pada gambar di bawah ini. Kita klik panah di sebelah protokol datagram. Kita pergi ke sini, destination. User diagram UDP, destination. Oh, di sini ada port 53. Oh, kita source port dulu ya. Source port ini dia adalah nomor port sumber. Nomor port sumbernya dibuat secara acak oleh VM menggunakan nomor port yang tidak dicadangkan. Kemudian ada port destination 53. Ini adalah port yang terkenal yang dicadangkan untuk digunakan dengan DNS. Dan ini ada length. Length ini panjang daripada
segmen, yaitu 40 byte. Dan mungkin berbeda-beda, tergantung dengan bagaimana VM itu mengacaknya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian ke bawah, di sini ada ditampilkan kita akan membuka yang domain name. Kita tutup, kita buka domain name sistem. Yang akan kita bahas di sini untuk domain name system adalah checksum. Oh, jadi apa checksum itu? Checksum dia digunakan untuk menentukan integritas header UDP setelah melewati internet. Ya, itu checksum. Ini ya, the checksum is used to determine the integrity of UDP header after it has traveled the internet. Dan header UDP dia memiliki overhead yang rendah karena UDP tidak memiliki bidang yang terkait dengan jabat tangan tiga arah three-way handshake in TCP. Oke. Setiap masalah memiliki keandalan transfer data yang terjadi harus ditangani oleh lapisan aplikasi. Ya, ya, ya. Jadi kita coba akan memperluas istilah-istilah yang biasa dipakai, yaitu catatan atau hasil catatan Warsak seperti yang di bawah ini ya. Warsak result ini sudah disediakan. Ada frame size, source MAC address, destination MAC address, source IP address, sampai yang lainnya. Baik, kemudian yang terakhir kita ada pertanyaan untuk mengakhiri langkah kedua. Apakah IP address source yang dia sumber itu sama dengan yang PC IP address you record in part 1? Sama, yaitu 192.168.019. Kemudian yang kedua, apakah alamat IP tujuan itu sama dengan default gateway node in part 1? Tidak, karena eh, destinasi 88.8.8.844 sedangkan default gateway-nya 192.168.0.1. Jadi tidak sama atau berbeda. Kemudian yang step ketiga, waduh ini langkah ketiga adalah kita periksa bidang dalam paket respon DNS. Jadi apa saja yang dibawa dalam paket responnya DNS. Baik, kita akan mulai dengan step awal yang A. Ini si example frame 488 is corresponding DNS respon pocket. Notice the number of byte bla 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 bla. Berarti yang harus kita lakukan pada eh, A, pada yang A ini adalah memperhatikan jumlah byte pada kabel di frame 488. Mungkin pada ini 488, tapi kita harus mencari yang lain karena bisa saja dalam praktek ini berbeda. Kita mungkin bisa lanjutkan. Kita mungkin ambil contoh yang di modul saja ya. Jadi tidak usah melanjutkan di sini karena di modul dan di modul yang sudah saya kerjakan dan yang sedang saya praktekkan berbeda. Kita bisa lihat di sini frame 488 90 bit on wire. Jadi dia memerlukan 90 bit untuk mengirim request. Ini tentunya paket yang lebih besar ya daripada kita yang tadi cuma 74. Kemudian kita lanjut ke yang B, in the internet 2, frame for DNS response, what device is the source MAC address and what device destination of MAC address. Jadi bisa kita lihat di sini yang B ini sebenarnya masih sama ya, yaitu apa device yang digunakan, perangkat yang merupakan alamat MAC address dan perangkat yang MAC address sumber dan perangkat apa yang merupakan MAC address tujuan. Ya, alamat MAC address sumber adalah gateway default dan alamat MAC address tujuan adalah VM. Bisa kita lihat pada Ethernet 2. Ini ya, ada destination, ada source. Lanjut, yang C mungkin. Seperti ini, kita buka Ethernet 2 dan ya, di sini dijelaskan ya. Untuk apapun yang terjadi dengan MAC address, kita harus membuka Ethernet 2. Karena disitulah data MAC address berasal. Kemudian yang C, notice the source and destination IP address and IP packet. Ya,
Kalau IP address dan IP packet kita bisa buka pada IPv4. Di sini pasti dijelaskan dengan IP source sekian dan IP destination sekian dan source-nya sekian. Kemudian, what happened to the roles of source and destination for the VM and default gateway? Kedua bergantian menjadi sumber dan destinasi. Apa yang terjadi pada peran sumber dan destinasi untuk VM dan default gateway ya? Keduanya bergantian menjadi sumber dan destinasi. Yang poin D, di segmen UDP, the role of the port number has also reversed. The destination port number is bla 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 bla. Oke. Jadi nomor port juga terbalik di sini. Nomor port tujuan adalah 58029. Nomor port 58029 adalah port yang sama yang dibuat oleh VM saat query DNS dikirim ke server. VM akan mendengarkan respon DNS di port ini. Ya. Jadi eh, nomor port sumber ada 53, destinasinya 53. Itu bisa dilihat di sini. Di user dia datagram protokol. eh Jadi port 53 mendengarkan permintaan DNS pada port 53 dan kemudian mengirimkan tanggapan DNS dengan port sumber 53 kembali ke mana? Ke originator atau dia yang membuka pertama kali. Nah, kemudian ini kapan DNS respon itu dia expand atau dia diperluas? Perhatikan alamat API yang diselesaikan untuk google.com. Oke. Baik. Untuk yang ini kita bisa buka di domain name system. Ya, bisa kita lihat, kita bisa melihat di sini di flag. Ya, ini ya. Ya, ini kita bisa melihat DNS diekspansi atau diperluas. Kemudian ada reflection question yang terakhir. Apa manfaat menggunakan UDP daripada TCP as a transport protocol for DNS? Ya, satu jawaban yang pasti adalah tentunya dia lebih cepat. UDP dia lebih cepat. Baik, untuk lab 210.2.7 telah selesai. Saya rasa cukup untuk diskusi kali ini dan juga perlu diperhatikan bahwa untuk mengerjakan modul biasanya IP address itu berbeda-beda. Jadi tidak harus sama dengan yang di modul. Oke, baik, saya rasa cukup itu untuk diskusi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.